Halo semuanya, kita lanjutkan ke reaksi-reaksi yang terjadi pada hidrokarbon. Reaksi apa saja sih yang bisa terjadi pada hidrokarbon? Pertama, reaksi oksidasi atau disebut juga reaksi pembakaran. Jadi reaksi oksidasi itu setiap senyawa yang bereaksi dengan oksigen. Nah, untuk hidrokarbon sendiri, ketika dia bereaksi dengan oksigen disertai dengan nyala api. Itu contohnya. Gas metan atau yang di rumah lah gas LPG ya. LPG itu kan salah satu jenis dari alkana, gitu, propana dan butana. Kalau misalkan kita bakar, tuh, ketika dia bereaksi dengan oksigen, dia akan menghasilkan nyala api. Tuh, makanya bisa dimanfaatkan untuk masak, gitu ya. Kemudian reaksi oksidasi ini terjadi pada alkana, alkena, dan alkuna. Oh iya, karena reaksi oksidasi hidrokarbon itu disertai dengan nyala api, makanya reaksi oksidasinya disebut juga reaksi pembakaran. Alkana, alkena, dan alkuna ketiganya bisa mengalami reaksi oksidasi. Tuh. Nah, jenis dari reaksi pembakaran ada dua. Pertama, reaksi pembakaran sempurna. Contohnya gas LPG tadi, ketika dibakar itu tidak ada sisa pembakaran. Nah, dia menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Dan biasanya disertai juga dengan energi. Contohnya di tubuh kita itu terjadi reaksi pembakaran sempurna dari glukosa. Tuh, makanya kita menghembuskan nafas biasanya panas karena menghasilkan energi. Tuh, atau melepaskan kalor. Contohnya CH4 atau metan direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ini disebut reaksi pembakaran sempurna. Lihatnya kemana? Lihat ke zat yang direaksikannya. Dengan O2 itu pasti pembakaran. Kenapa sempurna? Lihat hasil reaksinya. CO2 dan H2O. Berarti pembakarannya sempurna. Kemudian yang kedua, pembakarannya tidak sempurna. Tuh, yang tidak sempurna menghasilkan karbon monoksida. Dia menghasilkan CO. Jadi bukan CO2 kalau pembakarannya tidak sempurna. Atau karbon dan H2O. Contohnya kita bakar kayu. Kalau bakar kayu, ada sisa pembakarannya berupa arang. Nah, arang itu karbon, berarti pembakarannya tidak sempurna. Contohnya nih, C2H6 dengan O2 menghasilkan CO dan H2O. Jadi CO yang dihasilkannya, berarti pembakarannya tidak sempurna. Nah, pembakaran sempurna kan tadi menghasilkan CO2 dan H2O. CO2 yang dihasilkannya itu bisa kita uji dengan air barit atau air kapur. Jadi air barit atau air kapur itu tadinya larutan yang tidak berwarna atau bening. Ketika kita alirkan hasil pembakarannya, dia akan keruh gitu. Jadi warna putih, artinya ada CO2. Gitu. Jadi indikatornya air baritnya menjadi keruh. Kemudian menghasilkan uap air juga kan. Nah, uap airnya bisa kita uji dengan kertas kobalt. Kertas kobalt itu warnanya hijau. Nah, pada saat diteteskan, dialirkan hasil pembakaran, dia akan menjadi warna merah muda. Ya, itu bisa kita lakukan di laboratorium. Oke. Kita lanjutkan reaksi yang kedua, yaitu reaksi substitusi. Substitusi di matematika, ingat, substitusi itu penggantian ya. Nah, baik itu di matematika atau di kimia, sama, substitusi itu penggantian. Tapi apa yang digantinya kalau di reaksi kimia? Penggantian atau penukaran. Jadi ada penukaran satu atom H dengan gugus satu atom H atau gugus atom, berarti kumpulan atom, oleh atom lain. Berarti kalau di hidrokarbon mah fokusnya satu atom H ya. Satu atom H-nya diganti oleh atom lain. Gitu. Atom apa saja yang bisa menggantinya. Gitu. Cirinya, dia tidak terjadi perubahan ikatan. Umumnya terjadi pada alkana. Jadi ikatannya tetap tunggal semuanya. Tidak ada perubahan ikatan menjadi rangkap 2 atau rangkap 3. Itu tetap ikatannya tunggal atau garisnya cuma satu, tetap ya. Umumnya bereaksi dengan halogen. Jadi, nah ini
reaksinya. Bisa F2, Cl2, Br2, atau I2. Tuh. Tapi I2 itu tidak reaktif, makanya jarang digunakan. Kemudian Br2 kurang reaktif. Bisa sih dia bereaksi, cuma harus pada suhu 250 sampai 400 derajat Celcius. Wah, sangat panas ya. Tuh. Terus Cl2 cukup reaktif. Nah, makanya yang banyak digunakan itu Cl2. Kemudian F2 sangat reaktif. Ini eksplosif gitu. Biasanya disertai dengan ledakan, makanya jarang digunakan juga. Jadi yang sering digunakan itu Cl2. Oke, contohnya, Ibu punya CH4. Berarti karbon mengikat 4 hidrogen. Nah, bereaksi dengan Cl2. Reaksinya reaksi substitusi. Jadi alkena dan alkuna nggak bisa ya mengalami reaksi substitusi. Hanya alkana saja kalau di hidrokarbon. Reaksinya bagaimana? Jadi hidrogen dari alkananya diganti oleh Cl dari Cl2. Jadi tukeran posisinya. Cl-nya masuk ke hidrokarbonnya, atau Cl-nya masuk ke metananya, H-nya masuk ke Cl yang satu lagi. Jadilah, nah, CH3Cl. Dan sisa reaksinya jadi HCl. Tukeran ya. Nah, terus ini masih ada hidrogen-hidrogen yang lain. Oke, masih bisa disubstitusi, berarti masih bisa diganti. Ibu hidrogennya yang mana ya? Bebas ya, ini makan. Mau atas, mau kiri, mau kanan ya sama aja. Tuh. Sekarang yang atas H-nya kita ganti dengan Cl. Tuh, kita ganti jadinya. Nah, seperti ini. H yang atasnya diganti dengan Cl. Terus yang temannya diganti dengan H. Gitu. Jadi HCl. Tuh. Nah, ini namanya metil klorida. Kalau ini namanya diklorometan karena Cl-nya ada 2. Kalau yang atas klorometana ya. Kalau ini diklorometan karena Cl-nya ada 2. Pakai awalan Yunani. Ya. Terus masih ada H-nya kan, 2 lagi. Masih bisa disubstitusi. Ganti lagi. Jadi bawahnya Cl. Nanti jadi 3 Cl-nya namanya triklorometan. Dan hasil sampingnya HCl. Masih ada halnya satu lagi, berarti masih bisa diganti. Jadinya semuanya Cl, CCl4. Ini biasanya digunakan untuk pelarut organik, ya, atau karbon tetraklorida, atau tetraklorometan. Nah, terus tadi yang kloroform yang mana kloroform? Kloroform itu yang CHCl3, yang ini ya. Biasanya digunakan untuk anestesi, jadi pemati rasa. Jadi kalau misalkan mau operasi, biasanya disuntikan dengan anestesi, salah satunya bisa menggunakan kloroform atau triklorometan. Terus tadi yang pertama, yang klorometan itu biasanya digunakan untuk pendingin dalam es, dalam lemari es. Gitu. Ya, begitu kalau substitusi. Jadi pokoknya satu atom H-nya ditukar atau digantikan dengan reagen yang kita gunakan. Tuh. Atau dengan atom lain. Nah, terus bagaimana kalau karbonnya banyak? Kalau tadi kan karbonnya cuma 1. Bagaimana kalau karbonnya rantai panjang? Apakah hidrogennya dari nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Tuh. Nah, ini sebenarnya bisa dari, ini berarti karbon primer ya kita sebutnya, bisa dari hidrogen yang berasal dari karbon primer, bisa dari karbon sekunder. Ini cuma ada 2 jenis ya, ada karbon primer dan karbon sekunder. Nah, hasilnya ada 2. Ternyata dia bisa ditukar dengan hidrogen yang berasal dari karbon primer, berarti yang ini tukeran. Jadi hanya berkurang 1, jadi CH2 Br-nya masuk, jadi CH2Br, atau dia masuknya ke karbon sekunder yang tengah. Tuh, yang tengah CH3 berarti H-nya kita ganti dengan Br, H-nya berkurang 1, masuk Br-nya CH3. Tapi persentasenya berbeda. Jadi yang atas, yang primer itu hanya 3%. Yang bawah, yang sekunder 97%. Ternyata atom H
yang terikat pada C sekunder itu lebih mudah disubstitusi. Jadi yang tengah itu lebih mudah disubstitusi daripada yang ujung. Mau itu ujung kanan atau ujung kiri. Tuh. Begitupun atom H yang terikat pada C tersier. Jadi yang C tersier lebih mudah dibandingkan dengan C sekunder. Jadi nanti kalau misalkan ada C tersier, persentasenya lebih banyak lagi. Gitu. Itu untuk reaksi substitusi. Kemudian yang ketiga ada reaksi adisi. Ingatnya add depannya. Add itu penambahan. Tuh, jadi ada penambahan atom pada ikatan rangkap. Tuh, baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Sehingga nanti terjadi pemutusan ikatan. Nah, kalau reaksi adisi, ini ada perubahan ikatan. Jadi bisa dari rangkap 2 jadi tunggal, atau dari rangkap 3 menjadi rangkap 2. Terus rangkap 2-nya bereaksi lagi membentuk ikatan tunggal. Tuh, pokoknya ada pemutusan ikatan karena atom-atomnya mau masuk. Umumnya bereaksi dengan H2 atau halogen F2Cl2Br2I2 atau asam halida HCF, HCl, HBr, HI atau bahkan dengan air dengan H2O ya. Nah, nanti mengikuti aturan Markov-Nikov gitu. Atom H masuk ke C yang memiliki banyak H. Ingatnya kaya makin kaya. Kaya hidrogen makin kaya. Kita lihat contohnya. CH3CH rangkap CH3 ditambah H2. Caranya bagaimana? Tuh. Tadi ada pemutusan ikatan rangkap. Jadi fokusnya nih ikatan rangkapnya. Putus ikatan rangkapnya. Nah, kalau putus ikatan rangkap berarti terbentuk ada ikatan-ikatan baru. Ya, kenapa? Karena tangan karbon harus tetap 4. Jadi ketika putus ikatannya, berarti baru berapa nih? Samping 1, 2, H1. Berarti baru 3 tangan yang digunakan. Nambah tangan berarti ke bawah. Ini juga sama, nambah tangan ke bawah. Barulah masuk hidrogennya. Nah, masuk hidrogennya. Tuh, jadi boleh dituliskan CH3, CH2, CH2, CH3. Itu rumus strukturnya. Nah, bagaimana kalau HCl? Sama kayak tadi. Tuh. Sama. Nah, putus ikatan rangkapnya, terbentuk ikatan baru. Jadi H-nya masuk. Dan Cl. Nah, terus kemana H-nya masuknya? Tadi ingatnya aturan Markov-Nikov. Jadi H itu masuk ke karbon yang memiliki H lebih banyak. Nah, karena sama, ya udah sama aja berarti. Mau itu H-nya di sebelah kiri atau di H-nya sebelah kanan, sama aja. Karena jumlah hidrogen yang diikatnya sama. Terus bagaimana kalau berbeda? Nah, contohnya yang ini ya. Ini beda kan jumlah hidrogen yang diikat. Karbon nomor 1 mah hidrogennya 2, karbon nomor 2 ada 1 hidrogennya. Tuh, bagaimana? Ya, putus ikatan rangkapnya, terbentuk ikatan baru. Ingat, aturan Markov-Nikov. Kaya makin kaya. Kaya hidrogen makin kaya. Berarti kita lihat, karbon nomor 1-nya ada 2 hidrogen, karbon nomor 2-nya hanya 1 hidrogen. Berarti hidrogennya masuk ke CH2, karena lebih banyak hidrogennya, lebih banyak temannya. Wah, kebalik ini. Kebalik ya, harusnya ini bukan Cl, tapi harusnya hidrogen. Nah, ini harusnya Cl. Tuh ya, pokoknya ingat aturan Markov-Nikov, kaya makin kaya. Bagaimana untuk alkuna? Jadi alkan nggak bisa mengalami reaksi adisi. Alkuna sekarang. Tuh, direaksikan dengan hidrogen. Sama dengan tadi. Jadi putus dulu ikatannya. Ikatannya putusnya satu-satu ya, nggak bisa langsung dua-duanya. Putus ikatannya masuk hidrogen. Tuh, terus kalau diadisi lebih lanjut, jadi alkuna itu adisinya 2 kali sampai membentuk ikatan tunggal. Tuh, nah ini rangkap 2-nya 1. Putus ikatannya terbentuk ikatan baru. Tuh, itu untuk adisi alkuna. Tuh, jadi ada pemutusan ikatan rangkap. Tuh, penambahan atom terhadap ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Gitu. Kita lanjut ya. Reaksi yang terakhir ada yang disebut eliminasi.
Kalau di matematika eliminasi penghilangan, di kimia juga sama. Eliminasi itu penghilangan. Penghilangan apa? Ya tentu atom ya. Atom atau gugus atom dalam suatu senyawa. Jadi reaksi eliminasi ini kebalikan dari reaksi adisi. Terjadi perubahan ikatan dong. Kalau tadi adisi mah rangkap jadi tunggal, berarti dari tak jenuh jadi jenuh. Kalau eliminasi kebalikannya, dari tunggal menjadi rangkap dua dengan melepaskan molekul kecil. Berarti dari hidrokarbon tak jenuh menjadi jenuh. Kebalik, dari jenuh menjadi tak jenuh. Mengikuti aturan Z-Safe. Jadi atom H hilangnya dari karbon yang memiliki H sedikit. Gitu. Kalau tadi Markovnikov kaya H makin kaya, kalau sekarang miskin H makin miskin. Ya, kita lihat jenis reaksi eliminasi itu ada 3. Pertama, reaksi pelepasan, dehidrogenasi. D itu penghilangan ya. Hidrogenasi berarti penghilangan hidrogen. Atau reaksi eliminasi pada hidrokarbon yang disertai pelepasan gas hidrogen. Biasanya dengan bantuan katalis. Jadi tidak lepas begitu saja. Jadi dibantu oleh katalis. Hasil yang terbentuknya alkena dan gas hidrogen. Nah, ini contohnya. Jadi Ibu punya normal butana, kemudian dibantu dengan katalis, hidrogennya hilang. Nah, hilang. Kalau hilang berarti kurang ikatannya kan? Nih, lihat di karbon nomor 2 dan 3 kurang ikatannya. Sebelah kiri 1, sebelah kanan 1, total 2, tambah 1 hidrogen. 3, berarti kurang 1 ikatan, membentuk rangkap. Oke, tadi hilang hidrogennya membentuk H2, kemudian terbentuk ikatan rangkap. Itu dehidrogenasi. Kemudian dehalogenasi ya, harusnya ini dehalogenasi atau penghilangan halogen. Reaksi eliminasi pada alkil halida dengan basa kuat yang disertai dengan pelepasan atom H dari alkil halidanya. Jadi ini disebutnya alkil halida karena alkil, ini alkilnya mengikat halida. Yang Ibu tampilkan Br, salah satu golongan dari golongan 7. Salah satu unsur dari golongan 7. Direaksikan dengan NaOH. Tuh, disertai dengan pelepasan atom H dan atom halogennya. Nah, berarti ini atom Br-nya hilang. Tuh, dengan atom H sebelahnya. Sebelah mana, Bu? Kan sebelah kanan ada H-nya, ya ini kan. Sebelah kiri ada H-nya juga. Sebelah kanan jumlah H-nya 3. Sebelah kiri jumlah H-nya 2. Tadi ingat aturannya Z-Safe. Hidrogennya hilang dari karbon yang miskin hidrogen. Berarti pilihnya yang 2. Yang ini. Gitu, hilang hidrogen dan Br-nya membentuk H2O dan NaBr karena dia bereaksi dengan NaOH ya. Dan terbentuk ikatan rangkap. Gitu. Ya, jadi jangan menghilangkan hidrogen dari sini ya. Dari karbon yang sama. Jadi hidrogen itu hilangnya dari karbon sebelahnya. Gitu, itu dehidrogenasi. Kemudian terakhir dehidrasi. Penghilangan H2O berarti. Reaksi eliminasi pada pemanasan senyawa karbon dengan katalis asam pekat. Itu menghasilkan alkena dan air. Jadi ini biasanya katalisnya H2SO4 pekat. Umumnya terjadi pada alkohol. Gitu. Jadi alkohol kalau dipakai katalis H2SO4 pekat dan pemanasan, dia akan menghasilkan alkena dan air. Atau reaksinya dehidrogenasi. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari reaksi-reaksinya sendiri, kalau yang namanya eliminasi itu lihat ikatannya tadinya tunggal menjadi rangkap, ada rangkapnya gitu. Ini juga sama kan tadinya tunggal semuanya jadi ada ikatan rangkap. Kalau dibalik yang rangkap jadi tunggal itu namanya adisi. Kalau ikatannya tetap kiri kanan jadi kirinya tunggal, kanannya tunggal berarti reaksinya substitusi. Tuh, kalau oksidasi mah udah jelas ya paling beda.
karena hasil reaksinya jadi CO2 dan H2O. Gitu ya. Sekian materi untuk hidrokarbon. Oke, kita bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.